begitu sil yang ke-7 dibuka semua diam. Lalu ada 7 trompet. Mulai nih sangkakala. Nah tadi ya kalau bunyi sangkakala. Tapi sangkakalanya kita kan sangkakala terakhir. Kita sekarang sangkakala pertama dulu. Sangkakala pertama fire blood, sangkakala kedua mountain. Gunung api masuk ke laut dan sepertiga laut jadi darah. Sangkakala ketiga ya ada bintang yang besar jatuh ke bumi dan sepertiga sungai dan mata air jadi pahit dan beracun. Kemudian sangkakala keempat dibunyikan sepertiga matahari, bulan dan bintang menjadi gelap. Ya, kemudian sangka kelima dibunyikan bintang-bintang berjatuhan ke abis. Kemarin kita belajar apakah abis itu. Cuman kalau saudara buka di dalam Septuaginta, kata abis selalu cerita tentang lautan yang paling dalam, samudera yang paling dalam, itulah abis. Dari mulai Kejadian 1 ayat 2, ya, the deep, itu dari kata abis dalam bahasa Septuagintanya, sampai di dalam Mazmur, Yesaya, Amos, itu abis itu tentang samudera. Tetapi begitu kita masuk abis di dalam Perjanjian Baru, itu tentang si setan iblis yang paling kuat itu ditawan di dalam abis. Kemarin kita belajar dalam heaven and hell. Sangkakala ke-6, ada 4 malaikat yang jahat yang di Efrat dibebaskan dan dia membawa 200 juta tentaranya, ya. Dia membawa 200 juta tentaranya. Bentar, supaya kelihatan. Nah, sepertiga manusia di bumi mati dan manusia mengutuki Tuhan, ya, mengutuki Tuhan. Lihat pasal 10-11 ada 7 huruf, tapi nggak disebutkan karena itu di meterai. Nah, kemudian ada Temple of God, ya, Temple of God. Disuruh diukur, tapi Temple of God-nya bukan di bumi ya, itu ada di paradiso, di dalam paradiso Temple of God-nya. Nah, kalau sudah lihat Temple of God yang diukur. Temple of God ini diukur 3 kali ya, yaitu dalam Wahyu, di dalam Zakaria, sama dalam Ezekiel. Nah, kemudian ada orang-orang kafir, ya, ada orang-orang bangsa-bangsa ini akan menajiskan kota kudus selama 42 bulan. Nanti saudara harus bedakan kapan dia bilang bulan, kapan dia bilang hari, kapan dia bilang masa. Ya, itu harus dibedakan, jangan dicampur aduk. Kemudian ada 2 saksi Allah, yaitu 2 pohon zaitun dan kaki dian. Itu saudara bisa cek dalam Zakaria 4 dan dalam Roma. Siapakah 2 saksi Allah ini? 2 saksi Allah ini adalah pohon zaitun dan candle. Kalau saudara buka dalam Zakaria 4 ayat 3, Roma 11 ayat 7, dan Wahyu 12 ayat 17, maka kita akan tahu bahwa 2 saksi Allah ini adalah satu orang yang punya the commandment, Torah di dalam hidupnya, yang satu, dan yang satu adalah orang-orang yang punya pengajaran Yesus Kristus. Jadi orang Yahudi yang taat sama Taurat dan orang Kristen, 2 saksi Allah ini ya, satu orang Yahudi, satu orang Kristen. Nah, kemudian 2 saksi Allah ini akan dibunuh, ya, dibunuh dan mayatnya ditaruh di jalan yang secara spiritual, secara simbolik, nah, disebut Edom dan Egypt, Sodom dan Egypt, ya, di tempat di mana Tuhannya disalibkan. Tapi itu secara spiritual, tadi bilang simbolik gitu ya. Nah, kemudian sangkakala ke-7 dibunyikan, Yesus Kristus Raja segala raja. Orang yang Kristus Raja segala raja. Terus melihat penglihatan tentang bait Allah, bait Elohim, dan ada perjanjian Elohim, ya, Torah dan Ark Covenant, tabut perjanjian itu ada di situ. Ya, saudara lihat, menarik sekali kalau saudara amatin.
Kemudian pasal 12 dan pasal 13. Nanti kita akan baca. Oke, nah ini kita lewat dulu. Sekarang kita langsung ke yang ini, materinya. Nah, ke yang ini. Lihat pasal 12 dan 13. Pasal 12 dan 13. Pasal 12 adalah lahirnya Kristen. 12 ayat 1 sampai 7 adalah kelahiran Yesus. Ya, kalau saudara amatin, wanita dengan matahari, bulan, dan 12 bintang. Itu ingat mimpinya Yusuf. Ya, dan itu adalah Israel. Wanita yang melahirkan dan kemudian melahirkan, dan disebutkan di dalam Wahyu 12, orang bayinya itu, anaknya itu, anak laki-laki itu akan menjadi raja segala raja. Ya udah, itu sudah Yesus, sudah jangan ditolak lagi karena nggak ada raja segala raja selain Yesus. Ya. Jadi dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 7 ini adalah kelahiran Yesus. Dan wanita ini dipelihara selama 1260 hari. Ya. Dan anaknya ini menjadi raja, segala raja. Itu nggak boleh ditolak tuh, itu ya. Itu sudah paten itu. Nah, kemudian lihat. Naga, ada perang di sorga. Naga dengan 7 kepala dan 10 tanduk dan 7 mahkota. Lihat ya, naga dengan 7 kepala, 10 tanduk, 7 mahkota. Saudara nanti amatin nih, naga bedakan dengan the beast, dengan makhluk. Jadi saudara setia dengan yang tertulis, naga ya naga, makhluk ya makhluk, the beast ya. Nah, itu kalau saudara ingat peperangan di sorga itu terjadi adalah peperangan di sorga ini. Saudara kemarin belajar Heaven and Hell, ada Yesaya 14 ayat 12. Iblis, Helel dan Sakar dibuang ke bumi. Di Wahyu 12 juga sama, naga itu dibuang ke bumi. Dan kemudian ada perempuan dengan matahari, bulan dan 12 bintang, itulah Israel. Ya. Yesus adalah orang Israel. Tapi nanti saudara akan lihat. Nah, lihat. Saudara akan lihat di bagian ayat ke-13 sampai 18, mereka akan membuat permusuhan. Ya. Kalau saudara buka Kejadian 3 ayat 15, wanita itu dengan naga itu, dengan ular itu, ular tua naga, sama ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 16, aku akan membuat permusuhan antara kamu dengan keturunanmu dengan keturunan wanita ini. Ya. Jadi tadi orang dari Israel lah keluar Yesus, tapi kemudian keturunannya yang lain itu juga diburu sama si naga ini. Dan bahkan wanita ini mau dibunuh. Artinya apa sih wanita ini? Wanita ini kan Hawa, keturunan Hawa, yaitu ibu dari segala yang hidup, ya kan? Ia disebut Hawa karena ia adalah ibu dari segala yang hidup. Mau dikejar, dibunuh. Disebutkan, diselamatkan, 1 kairos, 2 kairos, setengah kairos. Kemudian ada si naga ini, dia keluarin sungai besar dari mulutnya, dan itu terbuka. Bumi pun terbuka. Kita ingat kata sungai yang besar, air yang banyak, dan bumi yang terbuka ini ada ketika banjir besar Nuh. Ya. Tapi bumi bumi terbuka dan air itu masuk ke dalamnya. Dan kita ingat kata samudra yang terbuka, ya, mata-mata air terbuka itu kata ebis, ya. Jadi manusia itu diselamatkan dari kebinasaan dan dipelihara selama 1 kairos, 2 kairos, dan setengah kairos. Saudaraku, kata 1 kairos, 2 kairos, setengah kairos, kemarin Heavens and Hell kita ingat dari zaman Adam sampai Abraham itu 1 kairos, 2000 tahun. Ya, kemudian dari zaman Abraham sampai Yesus 2000 tahun itu 1 kairos. Dari Yesus sampai hari ini itu 2000 tahun, 1 kairos lagi. 1 kairos, 2 kairos, setengah kairos adalah 1000 tahun. Jadi umat manusia dipeliharakan selama 3,5 kairos, yaitu 7000 tahun. Ya. Nah, kemudian woman has other children. Wanita itu punya anak yang lain, anak ya. Si Hawa ini punya anak lain.
Nah, iblis mengejar anak-anak lain dari si perempuan ini, yaitu siapa? Yang punya God's commandment, the Torah, dan yang punya Jesus teaching, pengajaran Yesus, orang Kristen. Orang yang punya pengajaran Torah adalah orang Yahudi yang taat. Ada ya orang Yahudi yang taat, dan ada yang punya pengajaran Yesus. Kemudian, pasal 13, nah ini lahirnya Islam. Nah, kalau saudara buka dalam Wahyu 13 ayat 11-18 itu adalah pasal 13 di dalam 1 sampai 10 adalah kelahiran dari Islam. Makhluk 7 kepala, 10 tanduk dengan 10 mahkota. Itu dalam Daniel 7 ayat 7. Dan tadi ya, saudara tadi saudara tentang khilafah tadi, makhluk dengan 7 kepala, 10 tanduk. Kenapa kepalanya 7, tanduknya bisa 10? Berarti yang 3 berasal dari sebelumnya, itulah khilafah. Ya, khalifah itu khalifah dalam Islam, 10 khalifah Islam, 3 dari sebelumnya. Tapi nanti ada 1 tanduk yang akan mematahkan tanduk-tanduk yang lain. Nah, 1 tanduk yang inilah yang nanti akan menjadi antikris, ya. Tapi mereka dilihat deadly wounded in one head. Ada 1 kepala yang sudah terluka parah dan itu bisa menyebabkan kematian, tapi belum mati, sekarat. Nah, terus dikatakan juga ia mengalahkan orang-orang kudus dengan pedang. Kita ingat tahun 1300 tadi Bizantin jatuh dikalahkan oleh mereka. Kota Kudus ini Bizantin, ya, orang-orang Kudus, orang-orang ini ya, yang orang-orang Kristen, walaupun mereka sudah jauh dari Alkitab, tetapi mereka tetap sebut pengikut Kristus, dan mereka adalah orang Kudus yang dikalahkan, dan mereka dikalahkan dengan pedang, ya, dan sampai sekarang. Nah, itu lahirnya Islam. Dan mereka lemah ya, habis itu kan dari cerita lemah sampai tahun 1924 habis. Mereka lemah, sampai hari ini mereka lemah. Hari ini Donald Trump batuk, maka orang-orang Arab terkencing-kencing. Ya. Hari ini Donald kalau orang Israel si Benyamin Netanyahu batuk bersin, maka mereka langsung terbirit-birit. Mereka berusaha hancurkan Israel, mereka kalah sama Israel, dan hari ini mereka harus jilat pantat Israel. Ya, orang-orang Arab semua akhirnya mereka harus berdamai dengan Israel. Ketika saya nulis tahun 2016 bahwa orang Arab nanti suatu ketika mau nggak mau harus menjilat Israel, semua ketawa. Saya seminar ini tahun 2016-2017, dan kejadian kan kenyataan hari ini orang-orang Arab menjilat Israel kan. Seluruh negara-negara Islam menjilat Israel, cuman Indonesia aja belum.